Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumil hikam, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santri sekalian, marilah kita melanjutkan pembacaan kitab Ta'limul Muta'allim kita dengan terlebih dahulu membaca umul kitab. Mudah-mudahan dengan bacaan umul kitab, apa yang kita kaji dan kita pelajari hari ini membawa keberkahan dan manfaat baik bagi kehidupan kita di dunia maupun akhirat. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu. Faslun, yaitu pasal, ini pasal yang terakhir dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Pasal fima yang menerangkan tentang apa-apa ya jalibur rizqa, yang mendatangkan rezeki, yang menarik rezeki, wa ma yamna'ur rizqa, dan apa-apa yang mencegah atau menahan rezeki, wa ma yazidu fil umri, dan apa-apa yang menambah di dalam umur atau memanjangkan usia, wa ma yanqusu, dan apa-apa yang mengurangi atau bisa mengurangi umur. Jadi ini pasal terakhir yang menerangkan tentang hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki, hal-hal yang bisa menghalangi rezeki, dan juga hal-hal yang bisa menambah dan mengurangi umur. Tsumma la budda, tsumma kemudian la budda, harus li thalibil ilmi, bagi seorang penuntut ilmu, minal quti, untuk memiliki bahan makanan atau memiliki rezeki yang cukup, wa ma'rifati, dan mengetahui ma yazidu fihi, apa-apa yang bisa menambah di dalam rezeki, wa ma yazidu fil umri, dan juga apa-apa yang bisa menambah di dalam umur, memanjangkan usia, wasihati, dan juga bisa menambah kesehatan atau menguatkan kesehatan. Untuk apa? Liyatafarraqa, supaya dia berkesempatan atau memiliki kekuatan, kemampuan, litolbil ilmi, untuk menuntut ilmu. Wa fi kulli dzalika, dan di dalam setiap hal tersebut yang tadi kita sebutkan itu, sunnafu, para ulama telah mengarang kutuban, beberapa kitab. Jadi para ulama sebenarnya sudah mengarang atau menulis beberapa kitab yang menjelaskan tentang hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki atau menahan rezeki, dan juga hal-hal yang bisa memanjangkan usia atau mengurangi usia, mengurangi umur atau mendatangkan umur, memanjangkan umur. Wa aratu, dan aku datangkan atau aku hadirkan ba'dha, sebagian dari penjelasan para ulama itu, huna, di sini di dalam kitab ini, ala sabil ikhtisari, dengan cara meringkas, ringkasannya aku hadirkan di sini, kata penulis kitab ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadra, tidak bisa menolak takdir, tidak ada yang bisa menolak takdir, illa du'a'u, kecuali doa. Wala yazidu fil umri, dan tidak ada yang bisa menambah umur, illal birru, kecuali kebaikan. Fa innar rajula, maka sesungguhnya seseorang, la yuhramu, pastilah dia terhalang, rizqa, dari rizki, bidzambi, karena dosa, yusibu, yang dia perbuat atau yang ditimpakan kepadanya. Sabata bihadzal hadithi, telah tetap dengan hadis ini, annartika badzambi, bahwasanya melakukan dosa itu sababu hirmani rizki, menjadi sebab terhalangnya rizki. Khususon al-kadzibu, khususnya dosa karena berbohong. Yurithul faqra, karena berbohong itu mewariskan
atau mendatangkan kefakiran. Waqad warada fihi haditsun khasun, dan sungguh telah ada di dalam hal tersebut, yaitu di dalam yang menerangkan tentang dosanya bohong, itu haditsun khasun, sebuah hadis yang khusus yang menerangkan tentang hal tersebut. Wakata, dan demikian pula yang termasuk mengurangi rizki adalah naumus subhati, tidur di waktu pagi setelah subuh, tidur lagi, itu yamna'ur rizqa, mencegah rizki, menghalangi rizki. Wa kathratun naumi turithul faqra, demikian pula dengan banyak tidur. Kathratun naum itu turithul faqra, mewariskan atau mendatangkan kefakiran. Wa faqrul ilmi ayatun, dan juga mendatangkan kefakiran ilmu juga. Jadi seorang pelajar yang banyak tidur, dia bisa menjadi fakir ilmu atau tidak bisa pinter. Makanya jangan banyak tidur. Wa qala al-qail, dan berkata seorang penyair, sururun nasi fi lubsil libasi, bahagianya manusia itu di dalam mengenakan pakaian. Manusia itu bahagia atau senang kalau dia bisa mengenakan pakaian. Wa jam'ul ilmi, dan mengumpulkan ilmu itu terdapat di dalam fitarkin nuasi, meninggalkan ngantuk atau meninggalkan tidur. Jadi kalau manusia itu kebahagiaannya bisa didapat dari mengenakan pakaian, mendapatkan pakaian. Tapi kalau mengumpulkan ilmu itu bisa didapat dengan cara meninggalkan banyak tidur. Waqala, dan berkata juga penyair yang lain, alaisa minal khusrani, alaisa, apakah bukan minal khusrani, termasuk kerugian, annalayalian, bahwasanya beberapa malam itu tamurru, berlalu bila naf'in, tanpa adanya manfaat. Wa tuhsabu min umri, dan dihisab dari umurku. Maksudnya apa bukan termasuk kerugian ya jika kita membiarkan malam-malam itu berlalu tanpa manfaat karena kita terlalu banyak tidur, padahal umur itu selalu dihitung berkurang setiap saat. Jadi kalau kita menggunakan umur itu hanya untuk tidur, tidur malam, ya berapa banyak kerugian yang bisa didapat. Waqala akhar, berkata yang lain, dan berkata penyair yang lain, Qumil laila, bangunlah di waktu malam, ya hada, wahai ini. Maksudnya wahai pencari ilmu, bangunlah di waktu malam. Kenapa? La'allaka tarsyadu, mudah-mudahan kamu mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah, mendapatkan tambahan ilmu. Ilakam tanamul laila, sampai berapa banyak kamu akan tidur malam. Wal umru yunfadu, padahal umur itu pasti akan hilang, akan habis gitu. Jadi berapa banyak kamu akan tidur di waktu malam, sementara umur itu ya pasti akan habis, akan hilang. Karena itu seorang pelajar disarankan untuk bangun malam, jangan gunakan malam-malam itu untuk tidur semuanya, tapi bangun melek supaya kita bisa mendapatkan petunjuk, mendapatkan pengetahuan, terbuka hati kita untuk menerima pengetahuan yang banyak. Wan naumu uryanan, dan juga tidur dalam keadaan telanjang, ini juga menghalangi rizki. Wal baulu uryanan, dan buang air kecil, pipis uryanan, dalam keadaan telanjang, bulat, ini juga mengurangi rizki. Wal aklu junuban, dan makan dalam keadaan junub. Wa mutakian ala jambin, dan juga makan dalam keadaan berbaring, makan dengan berbaring, dengan tidur, itu juga mengurangi rizki. Wa tahawun, dan meremehkan atau menggampangkan bisuqatil maidati, dengan ceceran makanan, membiarkan makanan berceceran di lantai, itu juga mencegah rizki, mengurangi rizki. Waharku qashril basoli wathumi, waharku, dan membakar qashril basoli, kulit dari bawang merah, wathumi, dan juga bawang putih, ini juga mengurangi rizki. Saya tidak tahu
alasan atau konteks dari penjelasan ini, dari kalimat ini, tapi menurut musonif membakar kulit berambang dan kulit bawang itu bisa mengurangi rezeki. Wakan sulbaiti bil mindiri, wakan sulbaiti dan menyapu rumah bil mindili dengan sapu tangan atau dengan gombal kain. Nah, ini juga mengurangi rezeki. Wakan sulbaiti dan menyapu rumah bil laili di waktu malam. Watarkul kumamati fil baiti dan meninggalkan atau membiarkan sampah-sampah berserakan di rumah, membiarkan rumah menjadi kotor, menjadi tempat sampah. Nah, itu juga mengurangi rezeki, menjauhkan kita dari rezeki. Wal masyu qudamal masyayikh dan berjalan di depan orang-orang tua. Itu juga bisa mengurangi rezeki. Wanidaul abawaini bismihima dan memanggil atau mengundang orang tua, menyebut orang tua langsung dengan namanya, tidak dengan bapak ibu tapi namanya langsung, itu juga mengurangi atau mencegah rezeki. Wal khalalu bikulli khasyanatin dan mencukiti atau membersihkan gigi dengan setiap benda keras, kayu-kayu yang keras, itu juga mencegah rezeki. Wa ghuslul yadi bitini dan mencuci tangan dengan tanah, wa turabi dan dengan debu, wal julusu al atabati dan duduk di tangga depan pintu, wal itika'u ala ahadi zawjail babi, wal itika'u dan bersandar ala ahadi pada salah satu zawjail babi dari dua daun pintu, itu juga mengurangi rezeki. Wat tawaddu'u dan juga berwudu, wat tawaddu'u berwudu fil mabrasi di tempat orang sedang beristirahat, tempat orang duduk-duduk, juga mengurangi rezeki. Mungkin karena orang nggak senang karena tempat istirahatnya menjadi basah. Wa khiyatatu thawbi ala badani dan menjahit pakaian ala badanihi di badan, ketika pakaian masih kita kenakan robek, kita menjahit pakaian sedang pakaian itu sedang kita pakai. Ini juga menurut musannif kitab ini bisa mengurangi rezeki. Wa tajfiful wajhi dan mengeringkan wajah bithawbi dengan pakaian, juga mengurangi rezeki. Wa tarku baitil angkabuti fil baiti dan membiarkan sarang laba-laba di rumah, juga menghalangi rezeki. Wa tahawunu bis sholati dan meremehkan sholat, menggampangkan sholat, juga mencegah rezeki. Wa isra'ul khuruji minal masjidi ba'da sholatil fajri, wa isra'ul khuruj dan agi-agi atau bersegera keluar, cepat-cepat keluar minal masjidi dari masjid ba'da sholatil fajri setelah sholat subuh, juga menghalangi rezeki. Makanya habis sholat subuh ketika sholat di masjid ya jangan cepat-cepat keluar, tapi wirid, zikir, mengaji Quran misalnya. Wal ibtikaru fi dhihabi ila suqi dan cepat-cepat berangkat ke pasar. Ya, terutama ini para pembeli ya. Ke susu, kalau ke pasar itu ke susu, gasik. Tapi wal ibta'u fil khuruji, ketika keluar dia teledor berlama-lama di pasar. Nah, itu juga menghalangi rezeki. Wal ibta'u fil khuruji minhu, wal ibta' dan teledor atau berlama-lama, lalai fil khuruji minhu, keluar dari pasar. Wasyira'u kusairati dan membeli kusairati remahan-remahan atau remuan-remuan al-khubzi roti minal fuqari dari fakir, para fakir as-su'ali yang meminta-minta. Jadi membeli sisa-sisa makanan dari para peminta-minta, dari fakir miskin yang mereka minta-minta, itu juga menghalangi rezeki. Wa du'a usyarri dan berdoa yang jelek alal waladi kepada anak, itu juga mengurangi rezeki. Watarku tahmiril awani membiarkan tutup
bejana, tutup panci terbuka, jadi maksudnya membiarkan panci-panci terbuka, tempat-tempat makanan terbuka, tidak menutupnya. Nah, itu juga mengurangi rezeki. Wa idfa'us siraji bin nafasi, dan mematikan lampu bin nafasi dengan nafas, dengan meniup. Ini juga mengurangi rezeki. Ya, dulu konteksnya mungkin kan lampu-lampu belum pakai listrik, masih pakai lampu-lampu api. Sehingga menurut musonif kitab ini meniup, mematikan dengan cara meniup, menyebul, itu bisa mengurangi rezeki. Kullu dzalika, semua hal itu, setiap hal tersebut yang kita sebutkan tadi, yurithul faqra, mewariskan atau mendatangkan kefakiran. Urifa dzalika, diketahui hal tersebut bil athari, dari tradisi-tradisi para sahabat, dari athar-athar para sahabat. Wakadha, dan demikian pula alkitabatu, menulis biqalamin maq'udin, dengan pena yang terikat, itu juga mengurangi rezeki atau mendatangkan kefakiran. Wal imtisyatu, dan menyisir rambut, bimishtin, dengan sisir mungkasirin yang patah, itu juga mengurangi rezeki atau menahan rezeki. Wa tarkud du'a bil khairi lil walidaini, dan meninggalkan doa bil khairi, untuk kebaikan, bil walidaini, untuk orang tua, meninggalkan doa-doa kebaikan untuk orang tua, ini juga menghalangi rezeki. Wa ta'ammumu, dan bersorban, mengenakan sorban, ya, qaidan, dalam keadaan berdiri, jadi memakai sorban, memasang sorban dalam keadaan berdiri. Watasarwulu qaiman, dan wa ta'ammumu qaidan, dan tadi mengenakan sorban dalam keadaan duduk, qaidan, duduk. Watasarwulu, dan mengenakan celana pendek, sirwal, qaiman, dalam keadaan berdiri. Nah, ini menurut musonif menghalangi rezeki. Wal bukhlu, dan pelit, kikir. Wataktiru, dan terlalu hemat, perhitungan di dalam mengeluarkan harta. Wal israfu, dan juga sebaliknya berlebihan di dalam mengeluarkan harta, itu juga menghalangi rezeki. Wal kaslu, dan malas. Wattawani, dan menunda-nunda pekerjaan. Wattahawunu, dan juga menggampangkan fil umuri, di dalam melaksanakan perkara-perkara pekerjaan-pekerjaan, mengentengkan pekerjaan, ya, menyepelekan pekerjaan. Kullu dzalika, setiap hal tersebut, yurithul faqra, mewariskan kefakiran. Itulah beberapa hal yang bisa mendatangkan kefakiran dan menghalangi rezeki menurut pendapat musannif kitab ini, atau pengarang kitabnya itu Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji. Saya kira itu untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.